Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifir Fahmi, NIM saya 2122003. Saya dari kelas PAIA 2022. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian video dari mata kuliah Keminangkabauan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Karena dalam adat dan budaya Minang, agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum pria. Dari segi materi, perempuan atau ibu merupakan pemilik harta pusaka, yakni warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mama kepada kemanakan. Maka ibu harus menjaga keutuhan harta pusaka itu. Harta ini nantinya yang ditentukan kepada keturunan yang perempuan sebagai pengurus garis keturunan. Karena keturunan laki-laki itu sedari kecil disuruh untuk merantau. Mereka dilatih di surau sejak kecil dan timbul dewasa mereka disuruh untuk merantau. Maka dari itu perempuan yang mendapat harta pusaka. Lanjut yang nomor 2, jelaskan sistem kekerabatan dalam orang Minangkabau. Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu, yang dipimpin oleh mama atau saudara laki-laki dari ibu. Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat banyak suku. Oleh sebab itu, tentu banyak pula kekerabatan di Minangkabau. Contohnya saja, jika kamu sendiri memiliki suku Koto, tetangga sebelah kananmu memiliki suku Caniago, dan tetangga sebelah kirimu memiliki suku Piliang. Setiap orang yang asli Sumatera Barat yang biasa disebut orang Minangkabau pasti memiliki suku. Di Sumatera Barat tersendiri memiliki banyak suku seperti suku Tanjung, suku Buci, suku Pisang, suku Dalimo, suku Pitupang, dan seperti suku saya, suku Jamba. Dan masih banyak nama suku lain yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat. Ada satu hal yang unik dari adat Sumatera Barat. Mungkin di daerah lain suku marga diambil dari ayahnya, namun berbeda dengan Minangkabau. Minangkabau suku diambil dari keturunan ibu. Jika ada saudara perempuan ibu, misalnya adik perempuan akan dipanggil ete, dan kakak perempuan biasanya dipanggil mak tuwo. Jika saudara ibu tersebut laki-laki biasa dipanggil dengan sebutan mama. Sistem tersebut sudah berlangsung sejak lama sampai dengan zaman sekarang. Dengan kata lain, orang Minangkabau akan selalu menghubungkan keluarga sepesukuannya. Menurut keturunan ibunya, sistem kekerabatan itu sendiri adalah sebuah hubungan yang teratur antara seseorang dengan orang lain. Atau dengan kata lain, hubungan dengan orang yang mempunyai keturunan pihak ibu, dan biasa disebut dengan keturunan matrilineal. Dan soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat dan beserta jenisnya. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga, masyarakat, hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah dan masyarakat, hukum adat dikenal dengan hak ulayat, yakni serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Yang A, jenis-jenisnya yaitu yang A, tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh nenek mama. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari. Penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh nenek mama bersama pemerintahan nagari dengan adat Minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari. Yang B, tanah ulayat suku adalah hak milik oleh atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya, dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu nagari.
Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di negari. Penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah atau mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yang C. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota. Kaum yang terdiri dari jurai atau parui yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mama atau kepala waris. Dan yang C, yang D, tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian negara Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam untuk pagang baman siang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau. Dan yang masuk kita ke soal yang ketujuh. Tulislah filosofi rumah gadang serta jenisnya dan jelaskanlah fungsi rangkiang beserta jenisnya. Filosofi dari rumah gadang ialah rumah gadang terbagi dua bagian, yaitu depan dan belakang. Bagian depan dipenuhi ukiran ornamen bermotif akar, bunga, daun, bidang, persegi, dan jajar genjang. Bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Rumah adat Minangkabau ini memiliki satu tangga yang terletak di depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang dihimpit pada dinding. Wilayah Minangkabau rawan gempa karena berada di pegunungan Bukit Barisan, sehingga arsitektur rumah gadang memperhitungkan desain yang tahan terhadap gempa. Seluruh tiang rumah tersebut tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Meskipun tradisional, namun rumah ini telah menggunakan teknologi mutakhir berupa pasak. Seluruh sambungan setiap pertemuan tiang dan kasau atau kaso besar tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Ketika gempa terjadi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel, seperti menari di atas batu datar di tempat tonggak atau tiang berdiri. Begitu pula, setiap sambungannya yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel. Rumah tradisional ini tahan terhadap gempa dan tidak akan roboh. Rumah gadang atau rumah khas Minangkabau ini biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk suku tersebut secara turun-temurun dan hanya diwarisi dari kepada perempuan pada kaum tersebut. Falsafah hidup orang Minangkabau yang utama adalah alam takambang jadi guru. Jadi semua lingkungan alam sekitar, begitupun ketika membangun tempat tinggal. Menurut tradisinya, tiang rumah utama disebut tonggak tuwo yang berjumlah 4 buah, diambil dari hutan secara gotong royong oleh anak nagari. Tiang yang digunakan berasal dari pohon juha yang lurus dan sudah tua. Batang pohon tersebut direndam di kolam selama bertahun-tahun, kemudian menjadi keras dan tidak bisa dimakan rayap, sehingga bisa bertahan lama sebagai tonggak tuwo. Hal inilah yang menjadi kunci sehingga rumah gadang tradisional mampu bertahan hingga ratusan tahun sampai zaman sekarang. Prosesi mengangkat pohon disebut dengan membangkit batang terendam. Dalam bahasa Minang artinya membangkitkan pohon yang terendam atau direndam. Mendirikan tonggak tuwo dipandang sebagai menegakkan kebesaran. Bagian rumah gadang di bagian bawah tangga ada batu dan cibuak untuk mencuci kaki. Bentuk atap mirip dengan tanduk kerbau. Ada juga yang mengatakan meniru sirih basusun atau daun sirih yang bersusun. Hal ini melambangkan rumah sebagai tali penyambung silaturahmi dan kekeluargaan. Di halaman depan bangunan rumah biasanya selalu terdapat 2 buah bangunan rangkiang
digunakan untuk menyimpan padi. Pada bagian dalam terbagi atas, depan, dan belakang yang disebut lancar dan ruang yang ditandai oleh tiang dari kiri ke kanan. Rumah adat Minangkabau, pada sayap bangunan sebelah kanan kiri dan kirinya terdapat ruang anjuang sebagai tempat pengantin, bersanding, atau tempat penobatan kepala adat. Karena itu rumah gadang dinamakan pula sebagai rumah Pak Anjuang. Anjuang pada keselarasan Koto Piliang memakai tongkat penyangga, sedangkan pada keselarasan Bodi Caniago tidak memakai tongkat penyangga di bawahnya. Hal ini sesuai filosofi yang dianut. Golongan yang pertama menganut prinsip pemerintahan yang menggunakan anjung memakai tongkat penyangga. Pada golongan kedua, anjuang seolah-olah mengapung di udara. Kamar untuk perempuannya sebagai rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama. Seluruh bagian dalam rumah tersebut merupakan ruangan lepas kecuali kamar tidur. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dan kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar, sementara perempuan dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Tidak jauh dari komplek rumah gadang tersebut biasanya juga dibangun sebuah surau, kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan juga sekaligus menjadi tempat tinggal lelaki dewasa kaum tersebut yang belum menikah. Jenis dari rumah gadang yaitu gonjang ampang. Yang pertama gonjang ampe Baanjuang. Yang kedua ada gonjang anam. Yang ketiga ada rumah gadang gonjong sibak baju. Yang keempat rumah gadang jenis gajah muhatam. Yang kelima rumah gadang Surambi Pape. Yang ketujuh rumah gadang Batike. Dan fungsi dari rangkiang itu ialah bangunan atau suatu tempat menyimpan padi milik kaum yang tinggal di rumah gadang itu. Rangkiang tersebut juga memberikan tanda keadaan penghidupan di kaumnya. Jenis-jenis rangkiang ada, yang pertama ialah rangkiang si bayau-bayau. Fungsinya menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Yang kedua rangkiang si tangguang lapa, menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Dan yang terakhir adalah rangkiang si tinjau laui, yang berfungsi sebagai menyimpan padi yang akan dijual. Masuk ke soal yang terakhir. Sebutkanlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Pendidikan Islam yang ada di Minangkabau pertama bisa kita sebutkan oleh madrasah atau mat gedung. Pada dasarnya sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para murid tinggal bersama dan belajar bersama di bawah asuhan seorang buya atau kiai. Asrama tersebut biasanya berada dalam lingkungan kompleks madrasah. Yang kedua ada masjid atau surau. Masjid atau surau ini sebagai lembaga pendidikan orang Minangkabau, karena sejak dari dahulu kecil orang tua anak-anak tersebut menitipkan anaknya itu ke surau untuk belajar mengaji kepada buya atau syekh yang di masjid itu. Setelah belajar mengaji, lalu besarnya mereka itu disuruh merantau. Sekianlah jawaban dari ujian saya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.